wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Bu. Kan hari ini Ibu ada untuk melaksanakan namanya bimbingan kelompok. Nah, sebelum layanan kelompok ini kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Untuk anak-anak ada yang mau bantu bimbing? Saya, Bu. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena telah memimpin doa pada siang ini. Sebelumnya kan pasti Ibu belum banyak kenal sama anak-anak. Jadi Ibu minta dari kalian semua untuk mengerti setelah itu baru Ibu mulai dari yang cowok nih, siapa namanya? Saya perkenalkan, nama saya Rifki Mendensa. Saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Yuka. Saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Syabila. Saya dari kelas 10. Oke, di sini ada Rifki, ada Yuka, dan ada Syabila. Ada dari kelas 10, kelas 12, kelas 11 dan juga kelas 12. Ini kalian kelas 10-nya beda kelas atau sama nih? Beda. Kelas 10 berapa? Kalau boleh tahu? 10A. 10A, 10C. Kalau Yuka? 11A. 11A. Oke, kan Ibu udah tahu nih, teman-teman juga pasti udah kepakan, kita ada juga pokoknya. Nah, kalau Ibu sendiri perkenalkan Ibu, Ibu ada anak-anak bisa panggil Ibu dengan cerita Ibu ya, boleh. Nah, kan kalau gitu kita mulai ya. Nah, pagi siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya anak-anak udah yang pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok yang kelas 11 mungkin nih, udah pernah belum? Sudah yang kelas 10? Belum. Berarti waktu SMP belum pernah? Belum. Coba yang kakak kelasnya nih, coba kelas 11 juga. Apa nih, tahu nggak kelompok? Mungkin bimbingan kelompok tuh yang kayak kita sekarang itu bimbingan. Ada beberapa teman-teman yang bimbingan. Ada yang nantinya kita akan membahas topik-topik tertentu. Oke, kalau kakak-kakaknya nih, ada Yurika, bimbingan kelompok itu bimbingan yang di dalam itu ada beberapa anggota yang kita membahas topik tertentu. Kalau dari adik-adiknya nih, coba tau kayak kasih bimbingan kelompoknya atau ngerti lah. Kalau dari siapa itu? Dari Rifki? Jadi bimbingan kelompok itu kayak kakak-kakak atau dari teman-teman saya sekelas atau di luar kelas saya dikumpulkan jadi satu, terus kita mau membahas sesuatu gitu. Oke, kata Rifki, ini tuh isinya ada kakak, ada teman-temannya yang dijadiin satu untuk membahas sesuatu. Kalau dari Syabila, Kalau dari Syabila sendiri karena lihat banyak dikumpulkan ada dari kelas 10 ada dari kelas 11, jadi bimbingan kelompok yang Syabila tangkap sendiri itu yaitu layanan BK dilakukan secara berkelompok. oke, kalau kata Syabila, karena dia dikumpulkan, anggotanya ada beberapa, itu berarti layanan bimbingan kelompok, layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok. Semuanya benar dari Rifki, Yurika, dan juga Syabila. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok untuk mendapatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan arahan, membimbing permasalahan yang sedang dirasakan oleh peserta didik, baik itu dari bidang akademik, pribadi, belajar maupun sosialnya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kelompok ini, Ibu mengharapkan kalau kalian ini itu aktif dalam bimbingan kita pada siang ini. Jadi kalau misalnya itu aktif, anak-anak juga semua aktif mengajukan pendapat, terus tidak malu-malu, terus kita juga harus bisa menjaga teman-teman saat dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Misalnya nih, ada temannya yang mau angkat tangan, alangkah baiknya kita menunggu temannya terlebih dahulu, mengajukan pendapatnya baru selanjutnya. Terus kalau bimbingan kelompok ini, Ibu mengharapkan juga kalau kalian semua sukarela di itu datang untuk anak-anak semua sukarela. Sukarela. Oke, alhamdulillah kalau
yaitu ada topik tugas. Nah, dalam dunia kelompok ini ada dua topik, namanya ada topik tugas dengan topik bebas. Topik bebas ini anak-anak akan diminta untuk membahas fenomena-fenomena apa saja yang sedang terjadi ini, mau itu tentang anak-anak yang melawan orang tuanya yang lagi viral, atau mau tentang bullying nih, misalnya tentang yang bullying. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari anak-anak? Jadi kalau hari ini berarti kita akan membahas topik yang dari Ya, untuk hari ini kita akan membahas topik yang sudah disiapkan. Ada lagi? Sudah paham. Sudah, oke. Berarti anak-anak semua sudah siap melaksanakan kelompoknya? siap. Semuanya udah fresh atau misalnya pengen dibikin fresh lagi, atau masih fresh nih karena habis istirahat? Mau dibikin fresh Lagi lagi. lagi. Oke, kalau dibikin fresh lagi berarti kita ada sedikit ice breaking ya. Jadi ice breakingnya sambung kata, punya sambung kata dari huruf terakhir yang disebutin. Hari ini panas ya, boleh dari ini. Jadi tahu ya. Boleh nanya nggak? Itu sambung kata dari huruf akhir itu. Ya, akhirnya yang disebutin tadi. Tadi hari ini panas ya. Ayam berlari ke pasar. Ya, itu kira-kira Rumah atau dalam roboh. Hantu itu seram sekali. wah. Berarti anak sudah mengerti nih Ya. ya sedikitnya. Mulainya atau sudah cukup? Lagi. Lagi, oke. Mulai dari Syabila atau ikutin lagi? Dari Dari gua aja. Dari gua, oke. Dia terjebak sungai. Ih, joroknya. Dari Kriolika? Ya. Aduh, kayaknya sakit tuh. Lagi. Ipin pergi ke sekolah. Oke. Tepat tuh. Oke, anak-anak semua sudah merasa fresh nih. Ya Bu. Berarti kita bisa lanjutkan ke intinya untuk membahas tentang yang kita masalah ini. Jadi terkait topik tugas ini sudah siapkan yaitu mengenai tentang bullying. Anak-anak sudah ada tahu apa itu bullying? Boleh dari Rifki nih, tadi dari Syabila sudah. Oke, kalau menurut Rifki, bullying itu mungkin teman-teman yang berkelompok itu mungkin bisa mengatai dengan verbal atau mengatai dengan fisik mengenai apa aja. Mungkin yang ditindas itu orang yang nggak bisa apa-apa. Kalau dari Rika, Menurut saya bully itu tindakan yang tidak menyenangkan, seperti mengejek, memukul, mengomentari seseorang. oke. Nah kalau dari Syabila nih, Kalau bully itu orang yang ngatain kayak fisik orang yang menghina, terus orang yang bisa juga kayak langsung ke fisik gitu. oke sudah. Oke, jadi benar kata teman-teman semua. Jadi bullying ini merupakan salah satu perilaku sekelompok orang ataupun individu yang dimana dia itu memiliki perilaku yang bermasalah seperti tadi menyakiti seseorang atau berkata buruk atau menjelekkan seseorang, menindas seseorang, baik itu tentang fisiknya ataupun lainnya, baik itu secara nyata maupun secara di sosial media ataupun sebenarnya cyberbullying. Nah, jadi perilaku bullying ini perilaku bermasalah yang dimana harus kita hindari karena itu sangat tidak baik dan juga melanggar norma sosial. Oke, anak-anak semua, karena di dalam kelompok kita akan kita mulai dan anak-anak semua sudah siap. Sekarang kita akan
menggambar kondisi dan perasaan kalian saat ini, apa sih yang lagi kalian rasakan. Bentar ya, Ibu akan kata sama beberapa. Nah, ini Ibu ada 3 kata sudah Ibu siapkan dan juga fotonya. Dan anak-anak semua bisa mendengarkan. Kalian bisa mendengar Kita siap. bebas. Bu, ini gambarnya tentang perasaan sekarang atau mengalir Yang pernah dialami ada perasaan terburuk menurut kalian yang atau kalian itu yang kayak pernah mengalami permasalahan yang terburuk jadi kayak orang bisa kalian tuangkan dalam proses tersebut. Yang sudah Syabila sudah coba Ibu lihat ini. Coba nih Ibu mau minta ini gambaran dari Rizky. Ini artinya apa? Itu di sekolah Bu. Terus yang bagian sini ini kayak teman-teman atau geng yang suka ngebully. Nah, yang Ini korbannya. itu korbannya. Nah, maksudnya itu korbannya ini verbal Bu, sebenarnya. Kayak dikatai dari kata-kata karena yang dikatai mereka itu fisik Bu. Yang korbannya itu gendut, jadi sering dikatai kayak pemuda, jadi kayak nggak ada kawan lalu dihina. Itu kejadian di sekolah. Oke, sekolah. Nah ini kalau menurut aku ini sebenarnya dari pengalaman dari Rizky dengan teman atau dari pengalaman diri sendiri. Kalau itu sebenarnya pernah
kalau ini dari SMM 02. Ini gambaran dari siapa? Ada yang dari ini artinya apa kalau kita tahu? Itu bersama kayak si Rifki. Itu tuh satu orang yang lagi dibully oleh satu kayak circle gitu. Ini pengalaman dari diri sendiri atau dari orang lain yang diri Pengalaman pribadi. pengalaman pribadi. Jadi korban ini ke yang dibully sama teman-temannya. Ini waktu SMA ya? Ya, Oh, SMA kelas berapa? kelas 10. Kelas 1. Rifki waktu kelas Kelas 7. kelas 7. Sekarang berarti dari Syabila. Kalau dari Syabila nih, ini apa arti gambarnya? Kalau dari Syabila sendiri itu kan itu ada rumah Bu. Jadi anak itu mau diri di rumah, kayak dia merasa cemas, merasa takut, takut keluar rumah, takut sosialisasi. Dimana di gambar yang lain itu kan ada teman-teman kayak teman-teman rumahnya. Nah teman-temannya itu kayak mengucilkan dia dan juga mengajak untuk bergabung bersosialisasi. Jadi dia mengurung diri di rumah. Kalau dari Syabila, dia takut untuk bersosialisasi. Ini pengalaman dari Syabila juga atau dari orang lain yang Syabila tahu? Jadi saya sendiri. Dari Syabila sendiri. Berarti ini dari teman-teman semua, dari anak semua, berarti ini mengenai pengalaman pribadi dari kalian. Oke, nah kalau dari kalian sendiri nih waktu dibully itu kalian sebagai korban tuh seperti apa? Misal ketika dikatain kalian tuh melawan kah atau kalian laporin dulu kah? Ada dari diri Kalau kalian. dari Rifki sendiri waktu SMP dibully itu Rifki diam aja Bu. Karena ya, memang nggak ada perlawanan sama sekali, kayak namanya dihina mereka rame-rame saya sendiri. Oke, terus kalau dari Rika, Kalau saya sendiri itu Bu, awal itu satu orang yang ngebully itu masih bisa dilawan. Yurika sendiri melawan dan sempat cekcok adu mulut lalu. Terus setelah itu ternyata si itu tadi si pembuli tadi ngajak teman sekelasnya, jadi hampir 15-an mungkin 15-an ya. oke, itu membuli ke kalian Syabila. Apakah itu orang tua atau gimana? Kalau untuk Syabila sendiri itu Syabila untuk masalah ini cuma Syabila aja yang tahu. Nah, Syabila juga tahu takut buat ngadu ke guru, takut gurunya juga nyepelein masalah ini. Terus Syabila sampai-sampai kayak malas buat sekolah, takut ketemu orang-orang yang membuli lagi. Syabila juga cuma punya teman yang dikit Bu, dan teman Syabila ini juga kayak nggak ngebantu Bu, karena mungkin dia takut juga sama orang yang membuli Syabila ini Bu. Jadi dari kalian ada yang diem aja karena takut melawan, ada juga yang berani untuk mencoba melawan untuk menjaga diri sendiri. Nah, ini kan dari pengalaman pribadi kalian, berarti dari kisah-kisah kalian. Nah, untuk saat ini kalian sudah mulai sembuh atau mungkin masih ada sedikit trauma atau sekarang kalian bisa aku nih udah berani, aku sebagai korban saat itu aja aku nggak boleh sewaktu-waktu menjadi korban dan cerita mereka itu makanya dari Kalau saya tuh sempat 1 tahunan dari kelas 10 itu sampai kelas 11 sekarang tuh masih kayak insecure gitu. Kalau misal ada cewek-cewek yang lewat itu kayak saya tuh kayak merasa rendah diri, kayak merasa saya tuh manusia paling jelek di dunia gitu. kalau sekarang berarti masih ada rasa trauma, masih ngerasa kalau aku ini kayaknya manusia paling jelek deh. Kalau dari Rifki nih masih ada rasa trauma nggak? Kalau dari Rifki sendiri yang jelas kalau buat rasa trauma itu nggak lagi, karena udah pernah
bilang sendiri ke orang tua, tapi dikasih dukungan sama orang tua karena bukannya duduk tuh bukan kayak ya harus dibully, tapi kan bukan tandanya kita tuh sehat gitu. Nah mungkin memang kita tuh lebih banyak makan aja. Terus juga kalau kata orang tua tuh tubuh tuh memang ya kalau diomongi ya makan, cuman ya Rifki juga sekarang udah nggak terlalu trauma lah Bu. Kayak juga udah nggak ngerasa kayak dulu juga. Orang nggak ketemu orang-orang itu juga lagi. Udah mulai bisa mengatasi Iya. selalu. Kalau dari saya Untuk dari aku sendiri Ibu, jujur aja Bu, masih ada lah perasaan takutnya sendiri. Tapi kalau aku pikir juga kalau berlawan nanti kedepannya makin kena akunya. Tapi semakin berjalannya waktu, kayak aku mulai memberanikan diri Bu, buat melawan mereka, terus buat konsultasi sama ibu di sekolah. jadi sebagai ada yang masih trauma, ada yang sudah mulai damai sama masa lalunya, sudah damai sama keadaannya. Oke, karena kan masalah itu kan sudah berlalu, sudah lewat, dan saat ini juga sudah mulai tidak lagi menjadi korban bully, terus sudah mulai merasa aku udah mulai aman nih, cuma mungkin masih ada sedikit rasa trauma di dalam dirinya. Tapi kalau misalnya emang ada mungkin rasa trauma yang berbeda atau misalnya ini rasa sedikit jika aku merasa kayak aku jadi kayak gitu lagi, kalian bisa datang ke BK buat mengatasi individu bagaimana sih caranya Bu untuk menghilangkan rasa trauma tentang diri orang kita jadi korban bullying. Anak semua, kalau misalnya anak semua bertemu dengan teman ataupun di dalam kelas kalian ada yang menandakan kalau mereka itu merupakan salah satu pelaku bullying, gimana tanggapan kalian atau cara kalian untuk mencegah si seseorang tersebut melakukan pelakuan bullying? Kalau dari saya Kalau dari Syabila sendiri, misalnya kelas ada orang yang pelaku yang membuli gitu, yang pertama tuh Syabila tegur baik-baik dulu, suruh dia jangan membuli gitu, kayak tekankan lagi kalau hal tersebut tuh udah bagus gitu buat dirinya sama buat orang lain juga, dan memiliki dampak yang buruk juga buat korban. dari Rika, Kalau menurut saya kan semua orang tuh nggak semua orang tuh berani negur ya. Mungkin kita tuh bisa ngomong ke guru untuk menegur si teman tersebut. kalau dari ini Kalau dari Rifki sendiri itu ya hampir sama dari kawan-kawan ya. Yang jelas kalau memang bully yang dilakukan sama teman sekelas saya itu parah, yang pasti saya laporan ke wali kelas dulu. Terus kalau memang nggak terlalu parah, cuma kayak mungkin dikata-katain sedikit, nah, mungkin saya ingatkan aja dulu, karena kasihan kawan yang dibully. kalau dari teman-teman katanya ada yang kalau misalnya sama teman-teman ada yang bullying, terus bullying di dalam kelas nih, ada yang mengadu kepada wali kelas, terus ada yang menegur untuk tidak melakukan hal itu. Tapi biasanya kan kalau temannya ada yang sebagai pelaku bullying, biasanya mereka akan menjadi pelaku bullying pasif, atau bisa dikatakan mereka tidak akan menegur, juga tidak akan membantu menolong. Jadi misal kayak ini, Yurika di kelas ada yang membuli, Yurika ini sebenarnya punya empati untuk melarang, memisahkan agar bullying itu tidak terjadi. Cuman Yurika tuh merasa seperti ini, kalau nanti aku melarang, aku lerai, malah aku yang kena, aku yang dibully. Tapi kalau aku ngadu juga, nanti aku yang dibully. Jadi Yurika lebih pilih diam. Nah, kalau ibu mau tahu
kalian tuh sebenarnya yang bagian menolong atau sebagai pelaku bullying pasif tersebut yang sebenarnya mempunyai rasa takut juga untuk mengadu dengan takut sebagai korban juga nanti. Kalau dari Yurika dulu nih, kalau dari Yurika sendiri, Yurika tipe orang yang bakal berani untuk melarang dan gak takut menjadi korban bully selanjutnya, atau tipe yang aku lebih diem aja deh sama anak. Kalau aku sih tuh kebetulan udah pernah lihat orang yang dibully, jadi aku tuh berusaha menegur kalau aku si pembuli itu melawan. Oke, kalau Yurika ini kakaknya lebih milih bantu menegur dan dia coba memberanikan diri. Kalau dari adik-adiknya nih, temen-temennya gimana? Kalau dari Rifki, pasti karena saya orangnya sedikit agak berani, walaupun misalkan nanti yang membeli itu kakak kelas atau siapa ketua kelas yang lebih berkuasa di kelas, saya tetap tegur karena ya namanya kawan ya nggak boleh lari. Kalau ada kesulitan atau susah ya kita harus bantu lah. Oke, kalau dari Syabila? Kalau dari saya sendiri juga saya akan tetap tegur juga Bu. Terus minta bantuan juga sama guru baik wali kelas yang ada di kelas itu, biar lebih biar saya juga merasa nggak sendirian gitu benar-benar. Tapi takutnya juga nanti saya kena bully. Nah, tadi kata anak semua gitu ya, ada yang mau menolong tapi ada teman-temannya itu dia nggak jadi korban selanjutnya. Terus ada yang berusaha untuk memberanikan diri karena kalau misalnya kawannya sedang ada masalah, bukan berarti kita sebagai kawan lari. Terus ada yang gitu juga karena sudah pernah melihat temannya kena bully, jadi kita bakal membantu melarang menegur. Jadi semua teman-teman sini tidak menjadi pelaku bullying pasif. Nah, kalian tahu nggak apa sih faktor penyebab dari seseorang tersebut melakukan bullying? Sebutkan satu atau apa boleh? Dari siapa dulu? Boleh dari Kalau dari saya kayaknya karena faktor dia tuh memiliki kuasa di kelas, jadi dia semena-mena membuat membuli orang lain yang lebih rendah di bawah dia. Kalau dari Yurika? Kalau menurut saya itu selain punya kuasa, itu ada yang pernah menjadi korban bullying. Jadi dia tuh kan maksudnya meluapkan ke orang lain gitu. Kalau dari Rifki nih? Kalau dari Rifki mungkin pernah lihat di TikTok sekarang kan, karena kayak geng-geng yang di sekolah tuh malah umbar-umbar kan, kayak misalkan dia berkuasa membeli orang tuh malah kayak bangga gitu. Jadi ya banyak yang ikut nonton ini gitu lah. Oke, berarti kalau dari anak semua ada faktornya ya, bisa disebut ada dari lingkungan, dari sosial media, seperti itu. Terus tadi nih pernah menjadi korban, akhirnya dia menjadi pelaku. Terus karena dia melihat di sosial media, akhirnya dia mencontohkan kalau sebagai pelaku bully ini kayak karena kekuasaan tersebut yang bikin ngerasa, saya keren nih, kayak aku keren, aku jagoan, bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Terus tadi karena Dia punya kuasa. karena dia punya kenapa gini? Kenapa gitu? Masa berbeda gini? Iya, ada aja. Nah, terus tadi karena dia punya kuasa, oke, kemudian faktor itu disebutnya faktor eksternal, dan faktor eksternal ini berarti mereka ini nggak bisa mengungkapkan emosional diri mereka
sebagai pelaku jangan sampai dan menjadi korban juga jangan sampai. Hal tersebut akan berdampak kepada pelaku yang dimana pelaku akan kehilangan teman-temannya dan juga korban akan mengalami trauma yang mendalam dan itu pasti butuh intervensi yang lebih untuk korban. Apa ada yang mau ditanyakan mengenai terkait dari bullying? Apa sih Bu dampak yang benar-benar parah? Dampak yang benar-benar ini dari segi bullying atau pelaku bullying atau korban bullying. Dan untuk korban. Untuk korban bullying, kalau dari korban bullying ini sudah dijelaskan ya, ada mengalami trauma. Trauma ini sangat berat, yang dimana tidak bisa diselesaikan dengan begitu saja. Perlu layanan yang benar-benar memadai, terapi yang benar-benar memadai, dengan ahlinya dari guru BK, konselor, psikolog atau psikiater. Nah, ini juga tidak bisa membutuhkan waktu yang sebentar untuk melakukan terapi tersebut apabila si korban telah mengalami trauma berat. Jadi kita tuh jangan sampai menjadi pelaku yang dimana membuat seseorang lain dan juga merugikan orang lain yang dimana dia harus menyembuhkan mentalnya, terus itu juga kalau bisa membutuhkan ahli, membutuhkan dana yang dimana akan memperberat dari si tanggungan orang tuanya. Ada lagi dari teman-teman? Gimana? Misalnya ada orang yang diejek, misalnya diejek nama kayak nama bapak kan sering dibicarakan itu. Terus si yang diejek tadi ngebalas gitu. Itu tuh apakah termasuk yang ngebalas tuh apakah termasuk perilaku bullying atau gimana? Nah itu kalaupun yang ngebahas itu akan menjadi salah satu juga penyebab dia akan menjadi tanda-tanda bullying. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Yurika tadi itu, kalau ternyata pelaku bullying ini merupakan korban bullying sebelumnya. Itulah yang tadi temannya mengejek orang tuanya lalu dibalas kembali mengejek orang tuanya sebaliknya. Nah itulah berarti kan sama-sama nih, yang satunya mengejek, satunya mengejek. Jadilah mereka sekelompok orang yang akan menjadi pelaku seperti itu. Kalau misalnya si A, si B tersebut mengejek balik si A, mereka akan menjadi, kalau dijadiin satu, mereka akan menjadi sekelompok orang yang dimana disebut sebagai geng di sekolah mereka. Kalau mereka ini biasanya akan membuli teman-teman yang terlihat rendah di mata mereka. Kalau yang ketiga mungkin bisa kita adu sama guru, kayak kamu nggak boleh kayak gitu ngatain, nanti dibilangin sama guru atau pak guru. Aku bilang gitu, terus nanti pas gurunya masuk kelas atau gurunya memang ada, bisa langsung laporkan, ibu kok dia ngatain ayah saya kayak gitu. Sudah? Ada lagi? Oke, sudah, nggak bisa ada lagi. Nah itulah makanya dari situ kita nggak boleh sampai mendapati hal tersebut, jangan sampai nih kita jadi korbannya ataupun jadi pelakunya. Keduanya sama-sama merugikan. Walaupun mungkin si korban tidak membalas kita kalau kita sebagai pelaku, tapi pasti kita akan tetap menerima sanksi sosial karena yaitu hukum kabur kebaikan nyata. Jadi kita harus usaha jangan sampai menjadi pelaku. Kita harus bisa menjaga hal tersebut. Kita harus bisa berteman sama siapapun. Jauhkan kayak kata-kata perilaku tersebut kayak baik yang verbal ataupun non verbal ataupun di sosial media dan kesehatan. Nah, kalau dari itu kan dari kesimpulan dari ibu, kalau dari anak-anak semua ada tidak? Apa kesimpulan kita pada layanan bimbingan hari ini? Boleh salah satu perwakilannya? Mungkin kasus bullying ini kan kasus yang serius. Kalau kita sedang melihat kasus bully atau sedang mengalami bullying, menjadi korban maksudnya, itu mungkin segera kita atasi gitu. Entah itu ngadu ke guru, entah itu menegur si pelaku dan sebagainya. Oke, itu kesimpulan dari nah
kita berdoa